Ada. Oke, udah. Kita masuk ini ada materi mengenai BPMN. Kalau yang kemarin adalah flowchart, nah ini BPMN. BPMN punya notasi sendiri, punya notasi tersendiri. Keduanya sama-sama bisa digunakan sebagai analisis proses, ya, baik flowchart maupun BPMN. Oke, kita masuk ke BPMN. Apa itu BPMN? Panjangannya adalah Business Process Modeling Notation. Siapa yang menggunakan ini? Yang menggunakan ini orang yang bergerak di bidang bisnis tentunya, kemudian di teknik, ya, sebagai perancang teknik, perancang industri, kemudian juga orang informatika, ya, yang bergerak di bidang informatika, programmer, pembuat aplikasi, dan lain sebagainya. Walaupun memiliki background yang berbeda-beda, cuma ini bisa dibilang sebagai jembatan, ya, jembatan komunikasi yang bisa dipahami dari orang yang berbeda berlatar belakang bidang. Oke, BPMN adalah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Nah, notasi ini telah didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang mengalir antar pelaku dan kegiatan yang berbeda. Oke, dari definisinya mirip, ya, dengan flowchart, ya. Cuma di sini ada kekhususan, ya. Oke, kita lanjut ke tujuan BPMN, yaitu untuk menyediakan suatu notasi yang mudah dipahami oleh semua masyarakat, terutama penggiat software. Ya, penggiat software, tapi nggak cuma itu, ya. Tadi yang saya katakan bahwa pelaku bisnis, ya, perancang industri, ya, perancang bisnis, mereka juga menggunakan ini. Jadi analis bisnis yang ada kemudian menciptakan draft permulaan dari proses-proses sampai dengan pengembangan teknis meliputi alur dan pekerjaan dalam bentuk model atau notasi. Nah, BPMN juga menciptakan suatu jembatan terstandarisasi untuk gap antara desain proses bisnis dan implementasi proses. Nah, pentingnya BPMN. Yang pertama, sebagai standar proses pemodelan diterima secara internasional, ya, secara internasional, ya, nggak cuma lokal. Ini memang metodologi yang internasional dan digunakan dari berbagai macam bidang ilmu. Tadi yang saya sebutkan sebelumnya, bidang ilmu yang sering menggunakan BPMN ini adalah seperti ekonomi bisnis, ya, kemudian teknik, khususnya teknik industri, kemudian informatika, ya, IT, sistem informasi, teknik informatika, menggunakan BPMN. Dan BPMN merupakan suatu metodologi pemodelan proses. Ya. 2 tahun lalu kalau nggak salah itu ada mahasiswa TCK bimbingan saya yang menggunakan metode BPMN untuk skripsinya. Ya, alhamdulillah lulus dan sudah bekerja. Ya, ini metode yang menarik, ya. Metode kita bisa merancang suatu bisnis atau kita bisa memodelkan suatu bisnis yang sudah ada dalam sebuah notasi-notasi. Notasi ini kalau bagi orang informatika itu digunakan sebagai dasar untuk membuat software atau aplikasi. Sementara buat orang teknik, aplikasi ini digunakan untuk menganalisis proses yang terjadi tahap demi tahap, ya. Mana yang mungkin bisa dilakukan perbaikan, mana yang bisa dilakukan efisiensi, seberapa efektivitasnya. Nah, itu dianalisis dari BPMN ini. Dan buat seorang bisnis ini adalah bagaimana mereka bisa berpikir untuk bisnis ke depannya. Makanya yang sekarang harus dibuat
bisnis prosesnya, bisnis proses modelnya. Dan karena terus akan melakukan pengembangan. Oke, kita lanjutkan. BPMN menciptakan jembatan terstandarisasi yang mengurangi kesenjangan antara proses bisnis dan pelaksanaannya. Ya, ini memang sebagai alat komunikasi tentunya ya, yang dari cross ilmu ya, dari berbagai bidang ilmu. Kemudian BPMN memungkinkan Anda untuk proses model dalam cara satu persatu dan dalam cara bersatu dan standar, sehingga setiap orang dalam organisasi dapat saling memahami. Ya, jadi sebenarnya ini keilmuan yang bisa umum dimiliki, karena tidak terlalu sulit. Tapi untuk menguasainya agar tepat itu perlu berlatih ya. Dalam dasar kategori elemen, notasi tambahan informasi dapat ditambahkan untuk mendukung kebutuhan dalam kompleksitas tanpa mengubah tampilan dasar diagram. 5 kategori dasar elemen BPMN, ini yang 5 kategori dasarnya ada 5. Nanti ini dibagi-bagi lagi ya. Ada flow object, ada data, ada connecting object, ada swim lanes, ada artifact. Yang pertama flow object. Flow object itu ada 3 jenis ya. Ada event, ada activities, dan ada gateway. Nanti kita lihat simbolnya, event gimana, activities gimana, gateway gimana. Sama seperti flowchart, ada apa namanya? Ada simbolnya, ada notasinya. Mana ya, sedikit berbeda. Karena memang ini dikhususkan selain buat bisnis juga digunakan sebagai perancang aplikasi. Kemudian yang kedua ada data ya. Ini ada 4 jenis, ada data objek, data input, data output, dan data storage. Yang ketiga ada connecting object. Ada 4 cara menghubungkan objek arus informasi satu sama lain atau lainnya. Nah, kalau di flowchart kita tahu ada panah-panah. Nah, ini dia panah, connecting object. Ada sequence flow, ada message flow, ada association, ada data association. Yang keempat ada swim lanes, yaitu cara pengelompokan unsur-unsur pemodelan utama melalui swim lanes. Ada pool, ada pools, ada lens, group, ada lens ya. Kemudian yang kelima itu artifact, ada 2, ada group, ada juga text annotation. Nah, artifact ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan ya. Gampang diingat ya, untuk informasi tambahan tentang proses. Ada 2 artifact standar. Tapi pemodel atau alat pemodelan bebas untuk menambahkan sebanyak artefak yang diperlukan. Oke, grup dan notation. Ayo nanti kita lihat. Nah, berikutnya kita lihat kayak gimana sih notasi objek atau elemen atau simbol dari BPMN. Yang pertama event seperti ini. Lingkaran, kemudian teks atau activity, kotak ya. Kotak tanpa sudut, segi 4 tanpa sudut ya. Kemudian gateway, nah seperti ini. Ini biasanya untuk percabangan, ini gateway itu seperti hub yang atau gateway yang ada pada di komputer jaringan ya. Atau seperti pengkabelan di rumah-rumah atau di kantor kan ada gateway-nya. Kemudian yang berikutnya ada nih panah-panah itu menandakan sequence flow, tapi ada jenisnya lagi nanti sequence flow itu gimana aja. Oke, yang pertama event. Event adalah sesuatu yang terjadi selama jalannya proses atau koreografi. Mempengaruhi aliran dari model dan biasanya memiliki penyebab atau dampak. Ada penyebabnya, ada hasilnya ya. Kemudian event digambarkan dalam lingkaran terbuka. Yang membedakan fungsinya ada 3 jenis event berdasarkan pengaruh aliran proses. Ada awal, menengah, dan akhir. Ini awal, lingkaran aja. Akhir mirip ya, awal dan akhir. Yang terakhir adalah yang tengah-tengah adalah ini, menengah, intermediate.
Kalau di flowchart kan awalannya kan elips ya, gambar elips ya, akhirannya juga elips. Nah, kalau di sini ada ini lingkaran, bukan elips, di sini juga lingkaran, tapi tengah-tengahnya ada juga nih, ada intermediate. Kemudian yang kedua, activity. Activity adalah sebuah istilah umum ya dari suatu kegiatan yang memperlihatkan perusahaan melakukan proses. Jenis kegiatan yang merupakan bagian dari proses sebuah model digambarkan bulat persegi panjang. Ini activity, teks. Nah, ini ada kalau misalkan ini ada sub-subnya lagi nih, kasih plus ini ada subnya, sub proses. Nanti ada contohnya seperti apa BPMN ya. Contoh sederhananya ada nanti dari proses bisnis Pizza Hut. Oke, yang ketiga yaitu gateway, digunakan untuk mengontrol perbedaan dan konvergensi dari urutan arus dalam proses. Dengan demikian akan menentukan percabangan, forking, penggabungan, dan bergabung dengan jalur. Yang keempat, ada sequence flow, yaitu ya seperti ini, gambar anak panah. Sebuah arus urutan digunakan untuk menunjukkan urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses. Yang kelima ada message flow, digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antara dua pelaku yang telah mempersiapkan untuk mengirim dan menerimanya. Nah, dalam BPMN, dua push terpisah dalam diagram kolaborasi akan mewakili dua peserta, misalnya partner entitas dan partner roles. Ini sequence, yang ini flow ya, flow putus-putus, tapi dia punya ini nih, ada ujung sama pangkalnya, ada ujung sama pangkalnya. Nah, putus-putus juga nggak punya ujung, ini nggak punya pangkal nih, namanya association. Association ini digunakan untuk menghubungkan informasi dan artefak dengan elemen BPMN grafis. Teks penjelasan dan artefak lain dapat terkait dengan grafis elemen. Semua mata panah pada asasnya menunjukkan arah aliran, misalnya data. Mata panah, tapi mata panahnya gini ya, seolah tumpul ya. Berikutnya ada pool. Pool ada representasi grafis dari pelaku atau peserta kolaborasi. Hal ini juga bertindak sebagai swim lanes. Kolomnya satu full, kalau lane, nah ini kolomnya lebih dari satu. Lane adalah partisi sub dalam proses. Terkadang dalam pool akan memperpanjang seluruh proses baik vertikal ataupun horizontal. Nah, jadi digunakan untuk menghubungkan dan mengkategorikan kemasan, yaitu dengan menggunakan push ini, pushnya dibagi dua. Jadilah dia lane. Yang 9, data objek. Data objek memberikan informasi tentang kegiatan apa yang perlu diadakan atau apa yang mereka hasilkan. Data objek dapat mewakili benda tunggal atau koleksi benda-benda. Antara data input dan data output memberikan informasi yang sama untuk proses. Ini data objek, object collection, dan data input atau data output. Lanjut, grup. Nah, grup adalah pengelompokan unsur-unsur grafis yang berada di dalam kategori yang sama. Jenis pengelompokan tidak mempengaruhi sequence flow dalam grup. Nama kategori muncul pada diagram sebagai label kelompok. Kategori dapat digunakan untuk dokumentasi dan analisis tujuan. Grup adalah salah satu cara di mana kategori benda dapat secara visual ditampilkan pada diagram. Ini grup ya. Jadi kalau ada ini, jadi satu, ini kita grup, masuk ke sini. Nah,
Ini ada contoh layanan pizza. Penggambaran PPMN antara pelanggan pizza dan vendor pizza yang menunjukkan alur proses yang terjadi pada pemesanan pizza hingga pembayaran pizza. Gimana prosesnya? Pertama, ya ini mulai ya. Pelanggannya lapar ya, pizza customer. Pelanggan pizza. Pertama dia lapar, kemudian dia bisa memilih pizzanya, kemudian orang itu bisa melakukan order pizza. Order pizza. Nah, order pizza ini ada pilihan. Yang pertama, bisa ke kanan, order pizza bayar gitu ya. Atau order pizza sini, minta pizzanya. Atau bisa juga ke sini dari order pizza ke bawah. Coba diingat simbolnya apa aja tadi. Nah, ini kalau yang ini 3 petak ini namanya apa? 3 petak ini namanya apa? Siapa tahu? Nih. Ya, land. Ya, kalau yang 1 petak namanya pool, Pak. nah. Oke, ini menandakan apa? Ini menandakan apa? Yang mana, Pak? Ini lingkaran ini sama lingkaran ini bedanya apa? Tiga proses bukan, Pak? N ya, Pak. Ini proses. Ini apa? Ini juga apa? Bapak kalau yang atas itu kayak awal, Pak. Terus yang akhir tuh kayak yang bulat yang hitam itu menandakan akhir gitu nggak sih, Pak? Wah, kurang tepat, tapi ya lumayan lah. Kita kembali lagi. Nah, yang mana yuk? Yang atas tadi yang mana? Intermediate, Pak. Jadi gimana? Finishnya di mana? Yang bawah, Pak. Finishnya. Yang mana? Yang ini adalah Finishnya, intermediate. Pak. Finishnya yang ini. Coba cek lagi. Cek lagi. Nah, ini. Nah, kalau ini 2 lingkaran, kalau yang intermediate. Nah, ini mana 2 lingkaran? Nah, ini kan? Makanya ini intermediate. Ini akhir. Oke, contoh yang kedua. Pendaftaran mahasiswa. Yang pertama ada sistem informasi di sini. Nah, dari sistem informasi ini kita bisa lihat mahasiswa bisa melihat hasil kelulusan calon mahasiswa baru. Bisa juga melakukan pendaftaran mahasiswa baru. Bisa juga langsung ke sini nih. Menetapkan data pendaftaran mahasiswa baru.
Gimana? Bisa dipahami? Nanti file ini saya kirim via grup aja ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Kalau ada yang tertarik buat memperdalam tentang BPMN, bahkan sampai ke skripsinya. Atau laporan PBL juga bisa juga. Paper PBL itu kan pakai flowchart ya, ada pilihan mau pakai flowchart atau mau pakai BPMN. Atau saya mau flowchart aja Pak, boleh. Yang tertantang, oh saya mau bikin pakai PBL aja ya, boleh juga, silakan. Nah, BPMN berdasarkan beberapa ahli merupakan standar untuk menggambarkan proses bisnis yang dikeluarkan oleh Open Management Group. Kenapa ada BPMN? Nah, perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga berpengaruh sekali bermunculan berbagai macam tools untuk membuat bisnis proses. Ya, di antaranya tadi ada yang bisnis proses ya, yang menggambarkan alur, yaitu ada flowchart, ada flow map, ada BPMN. Nah, adapun tujuan BPMN adalah untuk menggambarkan bisnis proses manajemen pada sebuah perusahaan. Habis. Ini satu paper doang ya. Gimana? Ada yang mau diskusikan mungkin mengenai ini atau PBL? Atau mau pakai ini aja Pak buat PBL ya? Boleh, boleh aja Pak. Silakan. Atau mau pakai flowchart aja, boleh juga. Yang pasti gambar yang dibuat harus mudah dipahami orang-orang yang membacanya. Gimana? Ada yang mau diskusikan? Tidak ada? Izin nanya Pak. Ya, silakan. Berarti perbedaan antara flowchart sama BPMN itu apa ya Pak? Kalau flowchart untuk menggambarkan prosesnya. Kalau BPMN untuk menggambarkan proses plus sebagai dasar untuk membuat aplikasi software. Tapi apakah harus jadi software? Nggak harus. Nggak harus. Kalau software tuh urusannya kalau setelah ini jadi ini BPMN jadi, selanjutnya yang jadi urusan orang informatika. Mereka bisa merancang ini sebagai dasar untuk membuat software atau aplikasi. Kalau kita gimana? Kalau kita nih di TCK, kita di sini berperan untuk merancang proses bisnisnya. Nggak sampai software. Kalau mau sampai software boleh-boleh aja. Buat yang saya dari ini nih, dari apa namanya, dari orang multimedia nih, punya kemampuan multimedia, mau dilanjutkan sampai jadi aplikasi boleh-boleh aja. Aplikasi mungkin yang bermanfaat tentang kemasan, awalnya dari sini BPMN. Tapi kalau flowchart nggak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat aplikasi. Ya, bisa dibilang ini lebih khusus lah dibandingkan BPMN. Kalau dibandingkan dengan flowchart. Kalau flowchart itu kan umum ya, lebih umum lagi dan simbolnya nggak terlalu banyak. Biasanya kalau orang ya lebih gampang memahami flowchart dibandingkan dengan BPMN. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Dan kalau buat penelitian biasanya yang lebih banyak digunakan adalah BPMN dibandingkan flowchart. Karena flowchart terlalu sederhana. Nah, terkait PBL, bagaimana? Terserah mau pakai mana. Pakai BPMN boleh, pakai flowchart juga boleh. Ya, jangan sampai salah penggunaan simbolnya ya, jangan sampai salah penggunaan notasi. Jangan sampai salah penggunaan simbolnya. Nah, kalau yang pembuatan dummy kan, itu kan proses juga. Ada prosesnya. Nah, flow-nya gimana kan? Flow-nya pasti nggak lurus tuh, nggak apa namanya, nggak seri aja kan.
pasti ada yang paralel prosesnya, ada juga yang seri. Gimana Adianto, Devita, Nabila? Aman PBL? Ya PBL kalau akan ada pertanyaan silakan tanyakan di grup ya, biar semua sama-sama belajar. Kemudian kalau mau ketemu offline ya itu bisa aja, kalau misalkan lagi di kampus nih ketemu saya, atau ketemu Pak Ipul, atau ketemu Bu Dita, boleh aja diskusi mengenai paper PBL. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Samida. Boleh share screen nggak, Pak? Saya mau nunjukin visionya, Pak. Oke. Bentar. Udah lancar ya menggunakan Visio. Dan PPN bisa digunakan pakai Visio ya. Di situ ada shape khusus. Iya, Pak, tapi masih agak bingung, Pak. Kalau Yang kayak mana? gini, Pak. Ini di sininya, Pak. Oke, pertama jangan istilahnya riset produk ya. Oh iya, Nah, Pak. riset tuh ini kegiatan besar. Yang riset itu justru kita masuk riset, ini keseluruhan, bukan sebagian. Ini kan cuma sebagian kecil. Riset, nah, justru ini kegiatan dari mulai sampai jadi prototipe itu adalah risetnya. Iya, Pak. Ya mungkin pengumpulan informasi gitu kan. Baik, Pak. Kemudian, nah gini aja, kalau ini kan kayaknya jadi bingung nih. Ini bagiannya siapa nih yang ini ya? Bikinnya kotak dalam kotak aja. Itu creative brief, mind map sama analisa produk tuh bagian dari mana? Kan subproses. Subproses itu kotak dalam kotak. Kayak gini nih, ada konsep visual tuh. Visual itu dibikin kayak konsep visual, Pak. Iya, itu kan ada kotak dalam kotak kan. Iya. Kotak mood board di dalam kotak konsep visual. Berarti kan mood board struktur dan mood board surface itu adalah bagian dari proses konsep visual. Iya, Pak. Nah, ini juga sama tuh, creative brief, mind map sama analisa produk tuh bagian dari mana? Oh iya, Pak. Ya, bikinnya kotak dalam kotak. Biar clear, termasuk yang ini nih, cetak duplek, tracing, cutting, itu bagian dari mana dia? Bagian dari prototipe. Iya, Pak. Oh, ya udah kalau gitu dibuat juga ya kotak dalam kotak. Atau boleh juga seperti yang itu yang apa namanya tadi di BPMN. Kan ada grup tuh. Ada grup yang garis putus-putus ya. Ini juga konsep visual kan ada garis putus-putus ya. Ini kan menggambarkan grup nih. Mood board, struktur sama mood board surface itu dalam satu grup kan. Dalam grup konsep visual. Begitu kan? Iya, Pak. Tapi yang di sininya nggak apa-apa kayak gini, Pak. Apanya? Yang disetujui itu tidak disetujui ini, Pak. Disetujui, tidak setujui. Desain struktur. Disetujui. Lanjut. Enggak disetujuin. Desain lagi. Oke. Terus kalau disetujuin dia jadi surface design. Jadi desain surface. Lanjutin lagi, Pak, ke prosesnya. Apa prosesnya? Desain surface. Kalau iya maka dia lanjutin ke, nah ini nih kotak ini yang bikin bingung nih. Kotak surface design kenapa pakai kotak yang itu? Kotak biasa aja, nggak usah subproses. Berarti yang desain struktur juga kotak biasa aja, Pak? Iya. Dia bagian dari apa? Nggak ada sih, Pak. Lanjutan. Iya. Nggak ada, betul. Makanya waktu di awal saya sampaikan tentukan yang mana proses utama, mana subproses.
Iya, Pak. Nah, ini desain struktur jadi proses utama atau bagian? Hmm, Kalau sebagai proses utama berarti dia kotak simpel aja ya. Seperti kotak prototipe tuh, kayak gitu. Nah, tapi dia kalau misalkan bagian dari dia adalah subproses, maka yang utamanya yang mana nih dari desain struktur? Proses utamanya mana? Harus ditentukan. Kalau ini kan tiba-tiba ada subproses, tapi kita nggak tahu proses utamanya mana nih. Maka desain struktur, desain surface mau dijadiin proses utama atau mau dijadiin subproses. iya, Pak. Baik. Nah, ini bedanya dummy sama prototipe apa ya? Samida, bedanya prototipe sama dummy apa? Apa ketukar apa gimana? Samida? Iya, Pak. Saya juga kurang tahu. Saya itu apa ngelihat contoh dari cutting-nya juga, Pak. Iya, yang dari cutting memang masih banyak kekurangan. Ya, Iya, karena mereka belum punya contoh waktu itu kan. Mereka yang pertama. Ya, mudah-mudahan angkatan setelahnya bisa memperbaiki apa yang kekurangannya. Nanti dari sini mudah-mudahan angkatan di bawahnya lagi bisa buat lebih baik lagi gitu harapannya. ya, Pak. Ya, jangan sampai sama seperti angkatan sebelumnya. Ya, berusaha lebih baik dari angkatan sebelumnya. Jadi belum tahu nih yang mana prototipe, yang mana dummy. Kalau Atau yang lain punya pandangan, dummy itu apaan, prototipe apaan? Kalau menurut saya prototipe itu kayak buat replika gitu, Pak. Tapi kalau dummy itu buat cetakan coba. Jadi yang di sini apa nih? Prototipe di sini maksudnya apa nih? Gimana Radit? Yang prototipe di sini gimana baiknya? Saya juga kurang paham sih, Pak, kalau taruh di sini. Tapi menurut saya ke dummy nggak sih, Pak? Prototipe diganti dummy. Atau enggak, Pak? Sebenarnya sama aja prototipe atau dummy. Sama aja, sama-sama purwarupa. Cuma di sini kenapa ada dua gitu? Berarti dihapus aja, Pak, salah satu. Ya akhir kan ujung-ujungnya kan jadi prototipe atau jadi dummy Iya, betul ujung-ujungnya. sih, Pak. Betul. Nah, cuman yang ini yang di proses yang di antara ini apa nih sebenarnya prosesnya? Apa nggak ada apa gimana? Atau dummy polos maksudnya? Prototipe itu ya sama bisa dibilang sama dengan dummy. Dummy itu ya tiruan dari sebenarnya. Gunakan istilah satu aja. Misalkan mau pakai istilah prototipe, udah itu aja. Atau mau pakai istilah dummy ya dummy. Cuma sebelum cetak duplex ini apa nih nama prosesnya? Mana Samida? iya, Pak. Samida? Atau kelompoknya mana? Ya, Samida sendirian nih. Sama saya, Pak, juga, Pak. Oh, sama Raditya. Oke. Jadi gimana nih? Prototipenya maksudnya apa nih? Dummy polos atau apa? Kalau prototipe itu termasuk kayak FAW gitu nggak sih, Pak? Kalau FAW belum jadi prototipe, belum. FAW itu kan lembaran. FAW itu kan lembaran dalam monitor. Kalau prototipe atau dummy itu udah jadi bentuk produknya 3D. 3 dimensi. Kalau misalkan KKL ya udah bentuk karton lipatnya. Udah jadi boxnya gitu. Kalau 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 kemasan karton lipat udah jadi box itu namanya prototipe atau dummy. Tapi kalau masih lembaran kan FA itu masih lembaran ya. Lembaran di
monitor atau lembaran tercetak. Itu masih FA. Nah, yang ini maksudnya apa nih sebelum cetak duplex? Apakah lembaran atau udah dibentuk 3 dimensi atau apa? Masih lembaran, Pak, bentuknya. Belum ada Lembaran. bentuknya. Iya, Berarti FA maksudnya. Maksudnya itu FA. iya, Pak. Oh, ya udah, final art kok kalau gitu ya. Dari FA itu baru dicetak gitu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ini sih dari sisi kepadatan bagus ya, nggak ada seperti tidak ada celah ruang kosong. Bagus, memadat. Cuma ini penggunaan simbol-simbolnya ini yang kurang tepat, sama istilahnya mungkin yang belum tepat ya. Iya, Pak. Terus gimana lagi Samida? Radit. Mungkin flowchart-nya dulu sih, Pak, yang masih bingung. Oh, Mungkin ya. nanti ada pertanyaan lagi, Pak. Oke. Ini mau ditaruh di mana? Di pembahasan atau di metode? Kayaknya nanti ditaruh di metode kayaknya, Pak. Oh, ya udah. Kalau ada mulai berarti ada akhir ya. Jadi bukan dummy tuh. Ada satu lagi kali akhir gitu ya. Kalau gitu tulis dummy lagi nggak, Pak? Di sininya. Ya, tulis dummy, setelah dummy selesai. Iya, Pak. Kan ada mulai ada selesai. Kalau ada mulai nggak selesai nih, nggak ada tulisan selesai. Iya, Pak. Nah, dummy ini simbolnya bukannya elips ya, kan output. Ya, dummy kan output kan. Iya, Pak. Nah, output itu simbolnya apa? Ya, diusahakan biar orang yang baca flowchart kita ini orang paham gitu, jangan sampai orang, oh ini kok maknanya apa ya, maksud gambar pakai simbol begini ini. Jangan sampai kayak gitu, usahakan orang paham ya. Makanya kalau perlu dites aja, mungkin di keluarga ya, saudara, orang paham nggak gambar ini apa gitu. Atau bahkan teman-teman seangkatan sekelas juga bisa aja tanya. Ada lagi Samida? Udah, Pak. Udah, oke. Makasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Nanti kalau mau ketemu di kampus juga boleh. Oke, ada lagi yang lain? Atau tidak ada? Atau mungkin nanti belum kepikiran, nanti kalau udah kepikiran bisa di chat di grup ya. Biar semua bisa sama-sama belajar. Mungkin bisa jadi ada kelompok yang pertanyaannya sama dengan kelompok lainnya ya. Makanya kalau di grup kan jadi sama-sama, atau mungkin kalau ada kelompok satu nanya, mungkin kelompok yang lain jadi ada ide untuk nanya pertanyaan lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Kita tutup ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu semangat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti saya kirim file yang mengenai BPMN, dibaca-baca aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama semuanya.